Apa yang sebenarnya aku pikirkan? Mengapa aku mencoba untuk membunuh diriku sendiri? Hanya karena lelah dengan segala cobaan yang menghantamku tiba-tiba. Aku mencoba untuk memejamkan mataku, mencoba untuk mengistirahatkan pikiranku yang benar-benar lagi kacau. Cerpen Istirahatkan Aku Tuhan Part 2 menceritakan tentang keegoisan orang tua dalam memilih jalan hidup mereka. Kejadian beberapa hari yang lalu. Aku masuk di ruangan sidang itu. "Apa yang kalian pikirkan? Mengapa tiba-tiba berpisah seperti ini?" kataku sambil membanting pintu dengan amarah yang memuncak di ruangan persidangan itu. "Bukannya kalian pasangan yang saling menyayangi?" Air mataku mulai mengalir di kedua pipiku. Semua mata tertuju padaku, namun aku sama sekali tidak peduli. Aku hanya menatap kedua orang tuaku yang sedang melaksanakan sidang perceraian mereka. Ibu berlari menuju ke arahku dan mencoba untuk memelukku, namun aku melepaskan pelukan itu. "Jangan pernah anggap aku anak jika kalian tetap melaksanakan perceraian bodoh ini." Aku lalu pergi dari ruangan itu. Aku sama sekali tidak memperdulikan apa yang mereka katakan di belakang sana. Aku menangis. Ya, aku benar-benar menangis. Aku yang sebelumnya merupakan cewek feminim yang periang, kini menangis merasakan ketidakadilan hidupku. Aku mengendarai mobilku melaju sangat cepat entah kemana arah dan tujuanku. Tiba-tiba saja aku berhenti di rumah sahabatku, dan saat itu aku berpikir bahwa hanya dialah yang bisa membantuku untuk mengurangi beban di otakku ini. Berkali-kali aku mengetok pintu rumahnya, namun sama sekali tidak ada jawaban. Aku pergi dengan kecewa, mencoba untuk menenangkan diriku. Aku ke sebuah taman yang dulunya merupakan tempat aku menghabiskan waktu bersama kedua orang tuaku di akhir pekan. Namun, apa yang terjadi sekarang? Mengapa mereka tiba-tiba memutuskan untuk berpisah? Di salah satu sudut taman itu terdapat sebuah kursi yang memang dikhususkan untuk pengunjung taman yang ingin menikmati indahnya hari. Aku duduk di kursi itu dan tanpa sadar air mataku kembali mengalir dan membasahi kedua pipiku. Aku sama sekali tidak beranjak dari tempatku duduk hingga matahari terbenam. Tiba-tiba saja aku berdiri dan berjalan entah kemana arah dan tujuanku. Kubiarkan mobilku terparkir di parkiran dan seakan melupakannya. Saat itu, aku jalan dan terus berjalan hingga ke tempat yang lebih sepi dari sebelumnya. Aku benar-benar kehilangan akal sehatku. Aku berteriak sekuat tenaga, "Kalian bodoh, aku benci kamu ibu, aku benci kamu ayah, aku benci kalian semua." Aku lalu terdiam sejenak dan kembali menangis. Setelah itu aku kembali berteriak, "Cerai saja sana, tinggalkan Andin sendiri." Aku mulai memukulkan tanganku sendiri ke sebuah tembok yang ada, begitu keras hingga membuat tanganku berdarah. Saat segalanya kurasa cukup untukku, aku kembali ke taman tadi dan menuju parkiran untuk mengambil mobil dan kembali mengendarainya. Perasaanku serasa kosong dan entah apa yang aku pikirkan. Aku telah berteriak dengan sangat kuat. Aku telah melukai tanganku sendiri. Kondisiku benar-benar sangat hancur saat itu. Aku pikir dengan melakukan itu semua, kondisinya bisa kembali ke keadaan semula. Aku mulai tersenyum dan berharap setibanya aku di rumah kedua orang tuaku bisa seperti dulu lagi. Aku memarkirkan mobilku di garasi rumah. Lalu aku masuk, kutengok jam pada dinding ruang keluargaku menunjukkan pukul 2 pagi. Aku tak peduli dengan waktu saat itu. Namun, yang kurasakan saat ini, keadaan rumah yang sangat tenang sama persis dengan keadaan yang aku inginkan. Dalam benak, aku berpikir bahwa kedua orang tuaku sedang tidur dengan pelukan di antara mereka. Aku kembali tersenyum dengan bayangan-bayangan yang ada di pikiranku itu. Di pagi hari, aku terbangun dengan suara pecahan piring yang mengagetkanku.